đánh bại từ một tình huống ném biên. Nah, ini kita perlu ada langkah-langkah atau waktu untuk mereka konsolidasi. Ya ini sepak bola. Kalau mereka nggak bisa. Pernyataan mengejutkan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Usai Timnas Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua zona Asia. Ketum PSSI yaitu Erick Thohir tidak menyembunyikan kebanggaannya atas kinerja gemilang yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Meskipun di babak pertama Timnas Indonesia bermain kurang baik, Erick Thohir menyatakan bahwa dia sangat puas dengan hasil akhir dan perkembangan tim. Saya sangat bangga dengan kerja keras yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Mereka telah menunjukkan semangat yang luar biasa di lapangan, dan hasilnya tidak bisa diabaikan. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya adaptasi dan kemajuan yang ditunjukkan oleh tim, terutama setelah kedatangan 4 pemain naturalisasi baru. Di babak pertama, mungkin kita masih melihat beberapa ketidaksempurnaan dalam kekompakan di pertandingan tim. Namun, di babak kedua, saya melihat pemain-pemain mulai beradaptasi dengan baik, dan ini adalah langkah positif menuju perbaikan yang lebih besar. Dalam hal ini, Erick Thohir secara khusus mengapresiasi penampilan gemilang dari Jay Itzes dan Nathan Choeaon, 2 pemain naturalisasi yang telah memberikan debut pertama yang luar biasa bagi Timnas Indonesia. Saya sangat puas dengan kinerja Jay Itzes dan Nathan Choeaon, ujar Erick Thohir. Mereka bermain dengan sangat luar biasa. Meskipun demikian, Erick Thohir juga mengakui bahwa pergantian pemain, seperti yang terjadi dengan keluarnya Nathan Choeaon dan masuknya Sandy Walsh di babak kedua, adalah bagian dari strategi pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan di pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhadapan dengan Timnas Vietnam, skuad Garuda menang dengan skor tipis 1-0. Timnas Indonesia berhasil unggul di laga ini berkat gol Egy Maulana Fikri di awal babak kedua. Berkat kemenangan ini Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Vietnam harus rela turun ke peringkat 3. Timnas Vietnam tampil menekan sejak awal pertandingan. Peluang berbahaya pertama di laga ini dibuat Vietnam melalui skema tendangan bebas namun Adi Satyo sukses menepis peluang tersebut. Timnas Indonesia di lain sisi terlihat kagok di 15 menit pertama. Skuad Garuda sulit untuk mengembangkan permainan, di mana banyak umpan-umpan Indonesia yang tidak menemui sasaran. Peluang tepat sasaran pertama Indonesia baru tercipta di menit ke-32 melalui tembakan Rafael Struijk namun bola bisa ditangkap dengan mudah oleh Philip Nguyen. Di sisa babak pertama, kedua tim saling melakukan jual beli serangan. Namun skor 0-0 tidak berubah hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong membuat 3 pergantian pemain. Nathan Choeaon, Yaakob Sayuri dan Hoki Caraka ditarik dan digantikan Sandy Walsh, Pratama Arhan dan Egy Maulana Fikri. Masuknya 3 pemain ini mengubah dinamika permainan Indonesia. Skuad Garuda jadi lebih aktif dalam menyerang, dan hasilnya di menit ke-52 Indonesia berhasil memecah kebuntuan. Berawalan dari lemparan ke dalam dari Pratama Arhan, bola yang masuk ke kotak penalti coba dihalau oleh bek Vietnam. Apesnya, bola sapuan itu malah jatuh ke kaki Egy, dan penyerang Timnas Indonesia itu tanpa kesulitan menyambar bola menjadi gol. Indonesia unggul 1-0 atas sang tamu. Gol tersebut membuat Indonesia semakin percaya diri. Serangan demi serangan dilancarkan skuad Garuda ke gawang Vietnam, sementara The Golden Star lebih memanfaatkan serangan balik. Di masa injury time, Indonesia nyaris menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat sepakat Egy di depan mulut gawang.
Namun kali ini Philip Nguyen berhasil menepis bola sehingga peluang itu gagal berbuah menjadi gol. Namun skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Berita kedua. Pernyataan mengejutkan Jai Itzes usai pertandingan. Setelah membuat debutnya yang sangat dinanti-nantikan dalam pertandingan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jai Itzes, bek baru timnas Indonesia, mengungkapkan perasaannya dengan pernyataan yang memukau. Usai pertandingan melawan Vietnam, Jai Itzes saat diwawancara, dia mengungkapkan dengan sorotan pada kebersamaan dan kekompakan tim. Saya sangat senang bisa membela timnas Indonesia. Ini adalah mimpi saya sejak saya kecil dan ini juga keinginan kakek saya. Melihat bendera merah putih terangkat tinggi di atas panggung internasional, itu adalah momen yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Menyoroti kinerja timnas Indonesia, Jai Itzes menegaskan bahwa skuad timnas Indonesia saat ini jauh melampaui ekspektasinya. Ini adalah tim yang sangat kuat dan kompak, ujarnya. Kami semua berjuang bersama-sama, dari latihan hingga pertandingan, dan semangat ini sangat menginspirasi. Jai Itzes juga tidak ragu memuji metode pelatihan yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Saya mengakui bahwa cara melatih Shin Tae-yong sangat luar biasa, katanya. Dia adalah pelatih yang sangat konsisten dan memotivasi kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Saya harus mengatakan, ini adalah pertama kalinya saya melihat pelatih Asia yang seperti pelatih Eropa. Jai Itzes tidak khawatir dengan isu persaingan. Menurutnya, soal ini belakang saya tidak perlu khawatir. Timnas Indonesia punya benteng sangat kuat seperti Justin Hubner, Sandy Walsh dan kawan-kawan. Membuatnya bisa bekerja sama baik di sesi latihan maupun saat bertanding. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi kita untuk pertandingan selanjutnya. Saya yakin kita bisa mewujudkannya. Dengan semangat yang tinggi dan tekad yang kuat, Jai Itzes siap untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Saya berjanji akan memberikan segalanya untuk tim ini, katanya. Bersama-sama, kita bisa mencapai hal-hal besar dan membuat bangga negara kita. Ini adalah awal dari perjalanan yang luar biasa, dan saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian darinya.